Beberapa tahun belakangan ini teknologi otomotif sangat berkembang. Kita lihat aja dari segmen mobil, itu ada mobil listrik dan ada juga mobil hybrid. Nah, bagaimana kalau di segmen motor? Ya, seperti yang kita lihat belakangan ini, kalau ada ojek online yang sudah memakai motor listrik sebagai armadanya. Terus bagaimana kalau teknologi hybrid? Tanggal 17 Januari 2022, Yamaha mengeluarkan produk terbaru, Yamaha Fazio Hybrid Connected. Nah, motor ini bergaya klasik, namun kesan modernnya cukup terasa. Apakah motor ini bertenaga dengan teknologi hybridnya? Nah, menarik untuk dilihat. Karena itu, kamu harus saksikan video ini hingga selesai. Tapi jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini, kemudian like videonya, berikan komen, dan share videonya untuk mendapatkan informasi yang menarik dari Yamaha Master. Setelah sukses dengan Maxi Family yang menghadirkan skuter berperforma tinggi seperti Lexi, Aerox, NMAX, dan juga X-Max, kini Yamaha menghadirkan pilar terbaru yaitu Classy Yamaha. Classy Yamaha ini menawarkan gaya hidup yang fashionable namun berkelas sebagai jawaban untuk generasi muda saat ini. Oke, bisa dilihat kalau desain Classy Yamaha ini memiliki desain yang stylish, ya, kemudian fitur yang smart dan teknologi yang modern. Nah, yang paling menariknya lagi, ya, Fazio kali ini disematkan sistem hybrid pada mesinnya. Makanya untuk nama lengkapnya adalah Fazio Hybrid Connected. Oke, nah sekedar informasi, kalau Fazio ini adalah singkatan dari fashionable dan juga luxio. Artinya fashionnya dapat, ya, luxio atau simpelnya juga dapat. Jadi ya bisa dibilang motor ini motor Jepang rasa Italia. Nah, sekarang kita langsung lihat dulu ke bagian depannya. Ini kita membahas bagian lampunya dulu ya. Nah, lampunya ini itu kesannya keren, ya, menarik, dan ukurannya itu ternyata nggak terlalu besar ya, seperti yang muncul di foto-foto selama ini. Itu ukuran sesuai, nggak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Oke, sekarang kita coba nyalakan lampunya dulu, ya. Nah, ketika kita menyalakan motornya, itu akan ada day running light di bagian pinggir motor ini atau DRL, ya. Dan lampu ini terbagi dalam dua posisi, ada bagian atas dan juga ada bagian bawah. Kita nyalakan dulu mesinnya untuk melihat lampunya. Nah, untuk di bagian atas itu adalah lampu utama, dan untuk di bagian bawah itu berfungsi sebagai lampu jauhnya, seperti ini. Nah, keren kan? Oke. Begitulah dia lampu dari Yamaha Fazio. Dia itu full LED, otomatis ketika penerangan malam hari ini bisa dibilang sangat baik. Oke, nah sekarang kita ke bagian lampu senya dulu, ya. Lampu senya di sini mirip bentuknya seperti dengan lampu utama, yaitu model oval, ya. Dan yang paling menarik ada aksen yang menyamarkan posisi bohlam dari lampu sen ini, ya. Beda dengan lampu utama, kalau sen dia memakai bohlam. Jadi aksen-aksen ini itu cukup menyamarkan posisi bohlamnya, ditambah lagi panel di dalam sen ini juga seperti LED. Oke, sekarang kita coba nyalakan bagaimana lampu sen motor ini menyala. Nah, inilah dia lampu sennya sudah menyala. Yamaha Fazio ini sudah dilengkapi dengan lampu hajar. Artinya lampu hajar ini digunakan saat dalam kondisi darurat saja. Oke, nah yang lebih menarik lagi, kalau misalnya posisi sen ini pas berada di tengah ini, artinya memudahkan pengendara depan untuk melihat sein motor ini dari depan, ya. Nggak di bawah, nggak terlalu atas, tapi pas di tengah. Posisi yang cukup keren juga. Nah, ini lagi di bagian depannya ini cukup menarik ya, karena dia lumayan gemuk, ya, seperti ada yang membusung, ya. Tergolong ini ya, seperti angkuh gitu ya, gagah di motornya. Oke, ada lagi aksen hitam di bagian tengah sini, ya, yang membuat kesan retro motor ini cukup terasa. Dan di sini itu ada aksesoris yang cukup manis ya kelihatannya ya. Jadi kesan retronya itu makin oke lagi ya. Dan warna-warna ini disesuaikan dengan warna motor Fazio. Oke, kalau misalnya warna merah dan aksen ini dia diberi warna merah. Dan ada logo Yamaha yang kecil di sini. Logonya sepertinya model terbaru ya bentukannya. Dia timbul ya.
Sekarang kita mau masuk ke bagian kaki-kaki dulu. Oke, bisa dilihat dari spakbornya ini ya. Spakbornya ternyata cukup panjang dan cukup lebar. Ya, cocoklah untuk profil ban motor ini yang lebar. Oke. Dan paling menarik, spakbor di belakang ada di bagian sini. Ya, kalau biasanya spakbor kan bagian sini, tapi di bagian belakang ini ada dia berwarna hitam ya. Untuk menyesuaikan warna kolong dari motor ini. Fungsinya apa? Fungsinya untuk mengurangi cipratan air masuk ke bagian kolong sini. Jadi motor ini bisa terlihat bersih walaupun sedang melewati genangan air. Oke. Nah, sekarang kita ke bagian bannya dulu, bagian shock breakernya dulu lah ya. Bagian shock breakernya kita memakai sistem teleskopik ya. Kemudian velg dengan diameter 12 inci dan lebar itu 2,5 inci untuk di bagian depan. Velg ini dibalut dengan ban Dunlop ukuran 110/70. Oke, kalau misalnya kemarin-kemarin Yamaha itu memakai ban IRC, kali ini Yamaha memakai ban Dunlop. Nah, untuk di bagian pengereman, motor ini memakai pengereman sistem cakram dengan kaliper 1 piston. Nah, bisa dilihat di sini ya, kalau desain velgnya ini itu berbeda dengan velg Mio atau velg gear. Dia memakai palang 6 yang tegak lurus seperti ini ya. Dan pastinya ini desain yang keren juga dari Yamaha. Ini yang cukup menarik juga ya. Kalau misalnya pengaman kabel speedometer ini cukup panjang ya. Jadi ketika shock breaker ini mulai bekerja, dia memiliki banyak ruang untuk bergerak. Ya, satu hal ya, detail yang sangat simpel yang diperhatikan oleh desainer Yamaha. Ini keren juga ya. Oke, nah sekarang kita berpindah dulu ke area stang motor ini ya. Ayo dekat dulu yuk. Kalau misalnya di area kanan dulu kita lihat di sini ada tombol stop start system atau disingkat dengan SSS. Nah, SSS ini itu mempunyai dua cara kerja ya. Yang pertama, cara kerjanya adalah ketika motor menyala lebih dari 10 detik, kemudian jalan dan berhenti dengan kondisi jalan yang pelan ya. Dan berhenti, itu motornya akan mati dalam hitungan 5 detik. Oke. Dan cara kerja yang kedua adalah ketika motor menyala dengan kecepatan 40 km per jam, kemudian berhenti mendadak, makanya motor langsung mati mendadak juga mesinnya. Ya. Untuk menyalakannya kamu nggak usah panik ya, cukup tarik gas saja. Ya, seperti itu, maka motor mesinnya langsung menyala dan tinggal gaspol. Nah, di bagian tengahnya ini ada lampu hajar dan di bawahnya ini itu ada starter. Nah, katanya ini dari Fazio udah disematkan fitur terbaru yang namanya One Push Start. Nah, untuk di bagian kirinya itu dia standar saja ya, ada kelar lampu dekat, lampu jauh ya, ada lampu sein kiri atau kanan, dan ada klakson di sini ya. Sekarang kita lihat dulu hand gripnya ya. Di sini ada hand gripnya. Ini berbeda dengan motor matic Yamaha lainnya yang bisa bergaris-garis seperti ini. Kali ini dia garisnya lurus seperti ini. Dan kesan retronya itu cukup dapat ya, dan terasa cembung ya. Jadi untuk mengegrip stang ini dia lebih enak dibandingkan motor-motor lainnya. Nah, sekarang kita mau melihat bagian speedometernya dulu ya. Desainnya itu cukup unik dan menarik ya, karena dia desainnya oval dan tegak lurus. Yang mana desain speedometer itu biasanya memanjang ke samping atau bulat. Dan kali ini dia desainnya oval seperti ini. Keren juga ya untuk desainnya. Desain ini bisa menjadi salah satu terobosan terbaru untuk matic Yamaha di Indonesia. Sekarang kita langsung saja melihat apa saja informasi yang tersedia di dalam speedometer Yamaha Fazio ini. Oke, sekarang kita nyalakan. Dan begitulah bentuknya ketika dinyalakan. Dan di bagian tengah ini yang paling besar itu adalah indikator kecepatan dalam kilometer per jam. Dan di bawah indikator kecepatan itu ada indikator assist. Apa itu assist? Ya, ini cukup menarik karena motor ini sudah disematkan mesin hybrid di dalamnya.
Jadi ya nanti akan kita jelaskan di bagian mesin. Oke? Nah, di bagian paling bawah itu ada indikator bensinnya. Ya, ada sekitar 6 bar. Jadi kalau misalnya barnya sudah mulai berkurang, artinya bensin kamu sudah mulai berkurang juga. Oke? Dan di atas indikator bar itu, di atas indikator bensin ini, itu ada informasi seperti baterai, ya, yang ini. Kemudian dengan tombol di bawah ini, kita bisa menukar informasi menjadi odometer. Kemudian ada trip meter dan ada jam juga di sini. Oke, jadi itu saja informasi yang tersedia di dalam digital speedometer ini. Nah, untuk di bagian atas ini, ya, itu ada logo Yamaha yang tersemat di situ, dan sebelah kiri ini ada indikator lampu jauh, kemudian sebelahnya ada engine check, kemudian ada indikator lampu sen, ada indikator kunci, dan juga ada indikator top start system. Walaupun desainnya kecil, ternyata indikator yang tertera di sini itu cukup tampak jelas ya dengan negatif display. Nah, di bagian atas indikator kecepatan ini ada indikator aplikasi yang ketika menyala berarti motor ini terhubung dengan aplikasi Y-Connect. Nah, Y-Connect ini berfungsi untuk menghubungkan motor dengan smartphone. Fazio menjadi motor pertama di kelasnya yang bisa terhubung dengan smartphone. Keren kan? Nah, aplikasi ini memudahkan kamu untuk mengetahui informasi yang lengkap motor kamu seperti kondisi motor terakhir saat terhubung dengan aplikasi, kemudian kondisi keiritan bahan bakar saat berkendara, lalu kondisi oli motor serta pemberitahuan untuk mengganti oli ketika sudah mau habis. Yang paling menarik, aplikasi ini bisa memberitahu pengendara ada telepon atau pesan masuk melalui lampu notifikasi di bagian speedometer. Artinya, ketika notifikasi menyala, kamu bisa berhenti sebentar untuk menjawab telepon atau membalas chat. Tapi ya jangan main handphone sambil berkendara ya. Nah, untuk Yamaha Fazio ini sudah memakai sistem Smart Key System atau disingkat dengan SKS. Nah, bentuk SKS-nya sama dengan motor-motor Yamaha lainnya, tapi yang membedakannya adalah knopnya. Oke, sekarang kita lihat dulu bentuk knopnya sini. Ayo, zoom ini. Nah, untuk menyalakannya cukup tekan tombol ini saja, ya kan? Kemudian putar. Oke. Dan gitulah cara menyalakannya. Nah, bagaimana kalau misalnya untuk membuka bagasinya? Kalau membuka bagasinya cukup diputar ke arah kiri, maka bagasi terbuka. Nah, dibandingkan dengan motor Yamaha lainnya yang memakai SKS, biasanya kan di sini tuh ada tombol full atau shift. Nah, di sini dia lebih simpel dibuat. Cukup pull dari knop saja untuk mengoperasikan mesin dan membuka bagasi motor. Nah, SKS ini juga udah disematkan fitur answer back system, jadi memudahkan kamu untuk mencari motor saat di parkiran. Cara cukup mudah, kamu cukup tekan tombol ini, on, dan akan ada suara yang memanggil kamu. Nah, ada yang menarik lagi, kalau motor ini mempunyai storage ya di sini di sebelah kiri, dan ada storage untuk tumbler atau botol minuman di bagian sebelah kanan. Nah, untuk di bagian storage sebelah kiri itu dia ada penguncinya seperti ini ya. Yuk coba dekat. Dan tinggal buka gini aja. Dan di sini ada USB slot 12 volt ya. Dan untuk handphone yang ukuran 6 inci, dia bisa masuk dengan mudah. Posisinya seperti ini. Oke, kemudian ditutup. Tertutup dengan sempurna. Artinya ini cukup bagus ya, cukup bagus juga ya. Jadi kamu bisa memasukkan handphone kamu yang ukuran 6 inci seperti handphone saya ini dengan sempurna. Bisa dilihat di sini kalau ada dua cantolan yang ada di bagian depan dan di bagian belakang. Dan ini buktinya terikat di sini dan terikat di sini. Ya, artinya ada double hook. Tentunya fitur ini memudahkan kamu untuk membawa barang banyak. Nah, yang paling menariknya lagi, ayo coba dekat sini. Nah, ada kawat di sini yang mengunci barang kamu saat digantung. Hal yang sama juga ada di bagian belakang sini. Ya, dia juga memiliki pengunci untuk menggantung belanjaan kamu. Artinya, ketika berkendara, kamu nggak perlu lagi takut ketika membawa barang banyak dan jatuh, karena sistemnya cukup aman di sini. Satu hal yang menarik juga yang detail yang cukup diperhatikan oleh desainer Yamaha dalam membuat motor ini. Nah, sekarang kita melihat bagian bodi samping motor ini ya. Dia itu bentuknya cukup besar, cukup lebar,
Dan permukaannya ini itu cukup rata ya. Walaupun di sini ada sedikit aksen membulat di bagian bodinya. Oke. Dan stripping Fagio-nya ini cukup simpel, hanya seperti ini dengan logo Fagio yang kecil di sini. Ini stiker dan bukan timbul-timbulan. Yang paling menarik itu adalah ini adalah outer luggage-nya dari Yamaha Fagio, yang dimana akan ada aksesoris yang dijual secara terpisah oleh Yamaha untuk memberikan storage tambahan di motor Fagio ini. Dan ini contohnya adalah sepatu Air Jordan digantung di motor ini. Ini satu aksesoris yang cukup keren juga ya. Dan konon katanya ini ada juga di sebelah kanan juga. Jadi nggak cuma sebelah kiri, di sebelah kanan juga ada. Untuk yang sebelah kiri itu bautnya cukup panjang karena langsung nyambung ke frame. Artinya kekuatan dari bracket ini cukup terjamin. Oke, kamu nggak perlu takut kalau misalnya bracket ini akan jatuh di jalan. Nah, sekarang kita membahas lampu belakang Fagio ini di Fagio varian Neo berwarna beige ini. Oke, nah bisa dilihat di sini ada 3 desain oval ya di sini. Dan ini adalah lampu belakang, dan di sebelah kiri dan sebelah kanan itu adalah lampu senya. Untuk lampu ini semuanya memakai sistem bohlam, dan sama seperti dengan lampu sen di depan, kalau ada aksen yang untuk menyamarkan bohlam di bagian lampu ini. Nah, hal yang sama juga itu berlaku di lampu rem ya. Ada aksen yang tersamarkan di sini sehingga lampu ini terkesan lampu LED. Tapi sebenarnya ini adalah bohlam. Oke. Kita coba nyalakan dulu bagaimana ketika lampu motor ini menyala. Nah, inilah posisi lampu ketika menyala, dan ketika posisinya di rem, ternyata cahayanya cukup terang juga. Nah, untuk di bagian belakangnya ini mirip seperti di bagian depan kalau ada aksen warna hitam di bagian belakang ini. Dan ada logo Yamaha yang timbul di sini, bagian atas lampu. Oke. Nah, spakbor seperti ini dengan desain yang sama seperti desain-desain lainnya, yaitu berbentuk oval. Jadi secara keseluruhan motor ini didominasi bentuk-bentuk yang oval. Keren ya. Nah, kita masih di area belakang ya. Kita melihat kaki-kaki di belakang ini dulu ya. Dan masih memakai sistem monoshock yang berada di sebelah kiri. Dan untuk bannya ini dia memakai desain yang sama, palang 6 dan lurus-lurus seperti ini ya. Oke. Nah, untuk diameter ban ini memakai diameter 12 inci dengan lebar itu 2,75 inci. Dan dibalut dengan ban Dunlop ukuran 110/70. Artinya, untuk bagian depan dan bagian belakang, ban depan itu memakai ukuran yang sama, yaitu 110/70 dari produk Dunlop. Nah, di Fagio Neo yang berwarna cyan ini, kita mau lihat dulu bagaimana kapasitas bagasi dari Fagio. Oke, langsung saja. Dan hasilnya gede sekali, dan itu memanjang dari depan sampai ke belakang. Kapasitas bagasi ini adalah 17,8 liter. Ya, terbukti dengan adanya helm khusus Fagio yang ada di sini. Ya, dan ada satu tas. Ketika dimasukin sama-sama, cukup mudah ya. Untuk memasukkan helmnya tidak perlu dibalik lagi, ya cukup taruh dengan posisi normal aja. Ya, kemudian masih ada lagi ruang di bagian sini. Kita coba masukin tas ini dulu, oke? Dan masih cukup muat. Sebenarnya masih ada lagi bagian di sini ya untuk menaruh bagian entah power bank atau segala macam, bisa dimanfaatkan ruangnya. Oke? Nah, kita lihat lagi di bagian tangkinya. Inilah dia bagian tangki motor ini. Nah, informasi yang saya dapat kalau tangki dari Yamaha Fagio ini itu tidak melebar, tetapi dia memanjang ke bawah sehingga bisa memanfaatkan ruang yang ada di area sini. Nah, menariknya lagi, ketika bensin bertumpah ketika diisi, dia akan jatuh ke dalam lubang sini, dan ada lagi lubang yang membuang sisa bensin ke bagian luar motor. Ini dia lubangnya. Ada detail menarik di dalam Yamaha Fagio ini, yaitu konsol yang berada pada bagian belakang ini. Ya, bisa dilihat kalau di bagian sini itu ada barcode yang untuk menghubungkan atau membaca barcode Y-Connect. Oke.
Oke, ketika dibuka seperti ini, maka akan ada nomor rangka di sini. Dan bisa lihat di sini, ini adalah PVC atau kabel yang memudahkan mekanik untuk membaca diagnostik. Dan ketika udah selesai servis misalnya, bisa dikembalikan seperti ini lagi. Satu detail yang cukup rapi ya, dan salah satu terobosan yang cukup menarik dari Yamaha. Nah, sekarang kita beralih ke bagian mesin motor ini ya. Kalau dari covernya aja terlihat kalau misalnya ini mesin terbaru dari Yamaha ya, yang sudah disematkan dengan sistem hybrid. Oke, nah kita bahas dulu spesifikasi motor ini ya. Kapasitas mesin ini itu adalah 125 cc ya, SOHC dengan tenaga 8,3 horsepower dan torsi 10,6 Nm. Artinya torsi motor ini cukup tinggi ya, bisa memudahkan kamu atau memberi sensasi keasikan berkendara karena akselerasinya cukup baik dengan torsi yang lumayan gede. Nah, buat kamu yang tinggal di kota besar yang mana itu sering macet, motor ini cukup cocok digunakan saat stop and go. Sekarang kita bahas bagaimana hybridnya, oke? Nah, kita sekarang bahas sistem hybridnya. Sistem hybrid motor ini itu bekerja di 3 detik awal tarikan motor. Jadi ketika tarikan awal motor ini ada 2 sistem yang bekerja, yaitu adalah sistem hybridnya dan ada sistem pembakarannya. Artinya ketika tarikan awal motor ini itu cukup membantu sekali, jadi tenaganya bisa sangat kontan. Ini salah satu fitur yang cukup menarik dari Yamaha Fazio dan menjadi nilai jual Fazio ini. Nah, bobot dari Yamaha Fazio ini ternyata cukup rendah, yaitu di bawah 100 kg, pastinya 95 kg. Artinya bobot rendah ini, bobot yang ringan ini, itu sangat gampang untuk di standar tengah. Ya. Nah, kita mau coba standar tengah sama cewek yang satu ini. Ayo, Mbak Candy ada di sini. Ya. Nah, kita di sini dibantu sama Mbak Candy ya. Oke, Mbak Candy, boleh coba nggak kalau misalnya motor ini di standar tengahin sama cewek? Boleh, coba ya. Oke, boleh ya. Nah, ternyata untuk standar tengahnya mudah sekali ya Mbak ya. Kalau turunin gimana? Oke. Oke, jadi ya sangat mudah ya untuk menstandar. Jadi buat kamu cewek-cewek yang bilang standar tengahin motor itu payah, ini Mbak Candy seorang cewek yang dengan bodi yang cukup langsing bisa untuk menstandar tengahkan motor ini. Terbukti ya kalau motor ini memang betul-betul ringan. Iya. Kasih. Ya, terima kasih. Nah, sekarang kita mau mencoba posisi riding dari motor Yamaha Fazio ini, oke? Langsung saja kita coba ya, dengan ukuran tinggi badan saya nggak sampai 160 cm. Ternyata ini cukup rendah ya, ketika satu kaki yang menapak dengan satu kaki yang di dek kaki, dia cukup menapak sempurna ya. Dan untuk 2 kaki turun, ya dia cuma diinjek sedikit ya. Untuk ukuran badan yang di bawah 160 cm. Oke. Nah, untuk di bagian dek kakinya ini, nah ini yang cukup menarik ya. Masih luas sekali ya. Antara jarak dari lutut ke dalam body deck itu masih cukup jauh ya. Ada lagi juga di bagian lantai dek kaki ini itu ada grip. Ada semacam timbul-timbulan gitu. Jadi membuat kaki kita itu anti slip. Oke. Dan posisinya ini sangat luas sekali. Begitulah dia posisi ridingnya. Sekarang kita beralih bagaimana ketika posisi di bonceng. Nah, sekarang bagaimana kalau untuk pemboncengnya? Bagaimana posisinya? Aduh. Sebagai pembonceng, pantat saya itu tersokong dengan sempurna ya. Dengan kondisi jok yang memetak seperti itu. Dan kaki tertopang dengan sempurna. Ini lumayan enak juga nih ya. Kaki ini 90 derajat, pas sekali. Jadi nggak terlalu maju kali dan nggak terlalu menekuk sekali. Posisi yang paling proporsional dalam duduk. Nyaman juga dalam boncengan. Nah, itu tadi dia review lengkap mengenai Yamaha Fazio Hybrid Connected ini ya. Fitur yang melimpah ya, seperti dari ada Y-Connect-nya. Dan yang paling menarik, yang paling menonjol itu adalah hybridnya ya. Ada juga desain yang elegan
simple, retro, dan stylish sekali gitu ya. Jadi nggak ada alasan buat kamu ragu sama motor ini ya. Sesuai dengan tagline-nya, motor ini memiliki tagline Color Up Your Life. Jadi hari-hari kamu diwarnai ketika berkendara dengan Yamaha Fazio Hybrid Connected. Oke, itu saja video kita kali ini. Jangan lupa nonton video Yamaha Mesra yang lainnya. Dan jangan lupa untuk like dan komen serta share video ini untuk mendapatkan informasi yang menarik dari Yamaha Mesra. Sampai jumpa dan hati-hati di jalan. Dadah!